Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Injil pada hari ini dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari aku." "Semua orang mencari engkau," jawabnya. "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, pagi hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 1. Kalau kita dengar tadi, ini peristiwa ketika Yesus mulai membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Bagian pertama tadi diungkapkan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, terutama 3 muridnya, pergi ke rumah Petrus. Karena mertua Petrus itu sedang sakit demam. Apa yang dibuat Yesus di situ? Dia menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan orang-orang banyak yang berada di situ mendengar dan melihat apa yang dibuat Yesus. Maka banyak orang-orang di situ yang sedang sakit minta disembuhkan oleh Yesus. Termasuk ada orang yang kerasukan setan. Di situ tadi Yesus mengatakan, Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Ternyata setan juga mengenal Yesus. Maka Yesus mengatakan dan tidak memperbolehkan setan itu berbicara, suruh diam. Maka orang yang kerasukan setan itu bisa pulih kembali ketika Yesus melakukan sesuatu. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus ini, kita bisa melihat dan juga kita bisa mengetahui Yesus punya kuasa yang luar biasa.
dengan mengatakan sesuatu, dengan melakukan sesuatu, ternyata membuat situasinya menjadi baik. Orang yang kerasukan setan bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Orang yang sakit pun bisa mengalami kesembuhan. Dan setiap kali Yesus melakukan sesuatu itu, dia berpesan supaya tidak memberitahukan kepada siapapun. Ya, supaya apa? Supaya ia bebas untuk pergi kemanapun. Tetapi di sini di bagian terakhir dikatakan, pergilah ia, jadi pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat. Maka selesai Yesus, Desember kemarin kita merayakan Natal, kemudian hari Minggu kita merayakan Epifani, penampakan Tuhan. Ya, penampakan Tuhan di Bethlehem, ya, melalui 3 raja dari timur. Dan hari kemarin, hari Senin, kita merayakan Yesus dibaptis. Ya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan pada hari ini Yesus mulai berkarya. Maka Yesus berkarya itu setelah Yesus melakukan dan mengalami yang namanya baptis. Karena baptis adalah awal di mana seseorang itu akan melakukan sesuatu. Seseorang boleh menerima sakramen yang lain setelah menerima baptis. Maka Yesus pun demikian. Yesus kemarin dibaptis menjadi awal Yesus melakukan karyanya. Yesus berkarya. Maka kemarin Yesus dibaptis, hari ini Yesus sudah mulai mewartakan lewat caranya. Caranya bagaimana? Menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan dan memulihkan orang yang kerasukan setan. Maka kita berharap juga kita pun senantiasa mendapat kekuatan dari Tuhan lewat doa kita. Maka baik kalau setiap hari kita awali, setiap pagi kita awali dengan berdoa, kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga sabda Tuhan ini senantiasa menguatkan iman kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati